Naomi Hedaladi dan Meriana Todabitu sudah pergi ke kebun sejak pukul 6 pagi. Mereka tinggal di kampung Waikaheli, Desa Praimadeta, Kecamatan Umburatungai Barat. Pada bulan Juni, setelah musim panen padi, mereka mengerjakan kebun dan menanam sayur, jagung, ataupun keladi bersama kelompok taninya. Hari juga kita pakai kelompok juga tanam jagung atau tanam ini ubi atau keladi juga, semua yang ada di kebun Lombok, Terong, yang ada semua di kebun sayur. Kalau piara sayur juga gembur lagi tanah, baru kita bawa pupuk, mau tanam sayur, baru yang tinggi duluan kita bawa di pasar. Naomi dan Meriana akan mengumpulkan sayur yang sudah siap dipanen dan dibawa ke pasar. Biasanya, para petani menyeberangi Sungai Pogulaba untuk pergi ke pasar terdekat di Desa Sambaliloku, Kecamatan Umburatungai Tengah. Saya kecil sampai besar, saya tinggal di kali. Saya langgar kali itu tiap hari, langgar terus mau pergi di pasar, sama kasih bawa sayur, mau junjung sayur juga, mau langgar kali juga. Lebar Sungai Pogulaba sekitar 50 meter. Di musim hujan, lebar sungai bisa mencapai 70 meter dengan kedalaman 5 hingga 8 meter. Kalau misalnya musim hujan, mereka menyeberang kali, ini ada jasa yang tukang kasih nyebrang orang. Jadi yang bapak-bapak itu sambil berenang, mamanya dipegang pakai tangan kanan begini. Jadi pastikan mama yang digendong itu airnya tidak boleh lewat dari kepala, harus batas leher. Kalau misalnya lewat dari kepala, berarti itu bisa tenggelam. Sekitar 200 meter dari titik penyeberangan, diketahui ada buaya karena beberapa hewan ternak menjadi korban. Nah, jadi kalau sekarang kalau musim kemarau, buaya itu tidak ada di sini, dia ada di bagian sana. Kalau musim hujan, buayanya biasa di bawah pohon situ. Jadi ternak-ternak anjing atau hewan-hewan yang lain yang kebetulan minum air di kali dimakan oleh buaya. Pasar Sambaliloku buka 2 kali seminggu di hari Rabu dan Jumat. Jaraknya sekitar 5 km dari kebun. Mereka memerlukan waktu sekitar 40 menit untuk tiba di pasar melalui jalan pintas. Jika menghindari sungai dan berjalan memutar, mereka memerlukan waktu 1,5 jam menempuh jarak 10 km. Untuk dimakan saja, hanya yang kita dijual, hanya sayur saja yang kita dipiara untuk kita punya anak. Tapi padi dengan jagung untuk kita dimakan. Kalau penghasilannya, kalau yang kita bawa 200.000, kadang dia laku 150, yang tidak laku harga 50 kita tukar ke garam atau apa yang tidak ada di kebunnya kita, itu saja yang kita bertukar. Papa dia pekerjaan di sawah dengan di kebun. Anak saya 5. Yang pertama Arlon, kelas 1 SMA, kelas 2. Yang kedua ya Martini, kelas 2 SMP. Yang ketiga kelas 6, yang keempat kelas 2, yang kelima kelas 1. Sementara itu, setiap hari lebih dari 120 siswa SD, SMP, dan SMA menyeberangi Sungai Pogulaba untuk pergi dan pulang sekolah. Kedua wilayah ini yang membatasi oleh kali Pogulaba tadi ini, itu menghubungkan anak-anak sekolah dari sini harus menyeberang kali tadi ini untuk sekolah di SD Pogulaba yang ada di Napa. Bahkan SMP Negeri 1 Umburatungai Barat juga ada di
Lawonda, termasuk anak SMA Negeri 1 Umburatunggai Barat, karena secara ini wilayah Desa Sambali Loko, Kecamatan Umburatunggai Barat belum ada sekolah. Tidak ada puskesmas pembantu, maka secara pelayanan kesehatan dari desa sini, Kecamatan Umburatunggai Tengah, harus berobatnya ke puskesmas pembantu yang ada di Desa Premadeta. Dan khusus untuk anak sekolah juga, karena di sini keadaan sekolah tidak ada, maka mereka semua harus bersekolah di sana dengan total tadi itu 124 siswa yang setiap harinya itu menyeberangi Kali Pugulaba ini. Setiap hari saya menyeberang dari SD sampai SMA karena rumah saya di sana. Karena rumah saya di sebelah, karena saya sekolah di sini. Perasaan saya sedih dan takut kalau menyeberang. Kami sudah sebagai pemerintah hadir, kami sudah mengupayakan baik itu dalam musrembang, bahkan sampai pada proposal-proposal yang kami sudah ajukan, namun dengan keadaan negara belum kami bisa menjawab itu. Desa Premadeta, Kecamatan Umburatunggai Barat, memiliki luas sekitar 22 km persegi dengan 1.035 jiwa penduduknya. Sedangkan Desa Sambali Loko, Kecamatan Umburatunggai Tengah, dengan luas 17,6 km persegi, dihuni oleh 1.249 jiwa penduduk. Kedua desa dibatasi oleh Sungai Pugulaba selebar 50-70 meter. Kedua desa ini juga masuk dalam daftar kesejahteraan rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keberadaan jembatan akan meningkatkan kemampuan ekonomi, akses kebun dan pasar, sekolah dan puskesmas tentu akan lebih mudah dijangkau. Selain itu, jembatan juga meningkatkan potensi pariwisata di wilayah yang eksotis. Tim Liputan DAI TV.